Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, di balik lembaran sejarah para nabi, tersimpan kisah tentang sebuah kaum yang begitu kuat, begitu ditakuti, begitu angkuh hingga bumi pun seolah bergetar di bawah langkah mereka. Mereka adalah kaum Jabarun, kaum raksasa berhati keras, yang hidup di masa Nabi Musa alaihi salam. Dikisahkan, tubuh mereka menjulang tinggi, kekuatan mereka melampaui batas. Namun hati mereka kosong dari iman dan ketaatan. Keangkuhan menjadi pakaian mereka, kesombongan menjadi mahkota mereka. Dan dari kisah inilah kita belajar bahwa sebesar apapun kekuatan seseorang, jika tidak disertai keimanan, maka ia hanya menjadi bayang-bayang kelemahan. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri bagaimana kaum Jabarun menantang perintah Allah, bagaimana Bani Israel diuji keberaniannya, dan bagaimana Allah menunjukkan bahwa kemenangan bukanlah milik tubuh yang besar, tetapi hati yang taat. Dan seperti biasa, kita masih bersama Cahaya Hikmah, tempat di mana kisah-kisah lama kembali hidup, menjadi pelajaran bagi jiwa yang haus akan kebenaran, dan menjadi cahaya bagi langkah-langkah kita menuju jalan yang diridainya. Sebelum melanjutkan perjalanan penuh hikmah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda, agar kisah-kisah bernilai seperti ini terus mengalir, menyentuh lebih banyak hati, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, di masa lalu, jauh sebelum dunia seperti yang kita kenal sekarang, ada sebuah kaum yang terkenal karena kekuatan dan ukuran tubuh mereka yang luar biasa. Mereka dikenal sebagai kaum Jabarun, manusia raksasa yang menjulang tinggi, dengan tubuh sebesar pohon-pohon besar. Kisah ini berawal saat Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat itu, Nabi Musa memperlihatkan salah satu mukjizat terbesarnya yang begitu mengagumkan, yaitu saat ia membelah Laut Merah dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut yang luas itu terbelah menciptakan jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya untuk menyeberang dengan selamat, menghindari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Setelah berhasil melintasi laut yang terbelah dan selamat dari ancaman Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Musa dan umatnya untuk melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Tempat itu dikenal sebagai Ardul Muqaddasah, sebuah tanah suci yang diberkahi oleh Allah. Di sana terbentang tanah yang subur, penuh dengan kebahagiaan dan kemakmuran, yang kelak akan menjadi tempat tinggal mereka. Mungkin untuk sekarang ini negara Palestina kali ya. Mungkin para sahabat ada yang tahu tempat aslinya, bisa kasih tahu di kolom komentar pribadi kami. Terima kasih, sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kisah ini. Bertahun-tahun lamanya, Nabi Musa dan kaumnya mengembara di padang pasir, mencari tanah yang dijanjikan ini. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan penuh rintangan, mereka tiba di perbatasan tanah Kan'an, tanah yang dijanjikan oleh Allah sebagai tempat tinggal mereka yang baru. Di sana terbentang tanah yang penuh berkah, siap menunggu mereka untuk mengisinya dengan kehidupan yang penuh kedamaian dan keberkahan. Namun, tanah itu tidak kosong. Di sana tinggallah kaum yang dikenal sebagai Jabarun. Mereka adalah raksasa setinggi 22 meter, dengan tubuh yang kekar dan mata yang memancarkan kilat ketakutan. Setiap kali mereka berjalan, bumi bergetar, dan setiap kali mereka bersuara, gunung-gunung seakan merunduk. Ketika Bani Israel mengetahui kabar tentang kaum Jabarun ini, mereka merasa takut. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Gumam mereka. Mereka begitu besar dan kuat, sementara kita hanyalah manusia biasa. Kabar tentang kaum raksasa ini menyebar dengan cepat, dan rasa takut menjalar di hati setiap orang. Bani Israel pun mulai meragukan kemampuan mereka untuk merebut tanah yang dijanjikan itu. Mereka berkumpul di sekitar Nabi Musa. Mereka mengungkapkan ketakutan dengan berkata, "Wahai Musa, kaum itu terlalu kuat untuk kita. Kami tak sanggup menghadapinya." Nabi Musa kemudian mengingatkan mereka tentang perintah Allah yang tertulis dalam Al-Quran. "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21. Bani Israel, yang dikenal sebagai kaum yang penakut, enggan menghadapi tantangan di depan mereka. Mereka lebih memilih menunggu hingga penduduk itu meninggalkan tanah itu. Baru kemudian mereka akan masuk dan mengambil alih. Mereka ingin memperoleh tanah yang dijanjikan tanpa harus berperang. Meskipun mereka telah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal, mereka sudah menyaksikan sendiri berbagai mukjizat yang diberikan Allah melalui Nabi Musa.
Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berulang kali mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk mukjizat terbesar ketika Nabi Musa membelah Laut Merah dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat laut yang luas itu terbelah, memberi mereka jalan untuk lolos dari bahaya. Namun, meski telah menyaksikan semua keajaiban ini, mereka tetap saja ragu dan tidak sepenuhnya percaya kepada Allah dan Nabi-Nya. Rasa takut itu begitu dalam, hingga banyak dari mereka yang memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan. Mereka mulai berkeluh kesah dan berkata kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, kami pasti akan masuk." Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 22. Namun Nabi Musa, dengan keteguhan hati yang selalu ia miliki, tidak goyah. "Janganlah takut," katanya dengan penuh keyakinan. "Allah bersama kita. Jika kita beriman dan bertawakal, tidak ada yang mustahil. Allah yang telah membebaskan kita dari tangan Firaun. Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita." Musa pun kembali menasihati mereka. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah. "Masukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka. Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin." Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-23. Namun Bani Israel tetap ragu dan takut, sehingga mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya, selama mereka masih ada di dalamnya. Kau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami tetap berada di sini saja." Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-20. Bani Israel yang ketakutannya begitu besar, berpikir dengan logika yang keliru. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjanjikan kemenangan, maka biarlah Musa dan Allah saja yang berperang. Jika mereka sudah menang, barulah kami akan memasuki kota itu. Ini adalah bentuk pembangkangan mereka terhadap perintah Nabi Musa, sebuah tindakan yang menunjukkan keras kepala dan ketakutan mereka yang mendalam. Ketakutan mereka bukan tanpa alasan, karena beredar kabar bahwa kota yang akan mereka masuki dihuni oleh raksasa-raksasa yang kejam dan bengis. Terhadap siapapun yang bukan dari golongan mereka, orang-orang ini dikenal dengan sebutan Jabarun. Namun sebenarnya, Jabarun bukanlah nama sebuah kaum, melainkan sebutan bagi mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, para ahli tafsir menjelaskan bahwa kaum Jabarun ini adalah keturunan dari bangsa Amalik, sisa-sisa dari kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud 100 ram. Mereka adalah manusia berukuran raksasa tinggi dan besar, dengan postur yang mengintimidasi. Konon tinggi rata-rata dari kaum ini mencapai 50 hasta, atau sekitar 22 meter. Bani Israel merasa takut membayangkan harus berhadapan dengan makhluk sebesar dan sekuat itu. Meskipun mereka telah berkali-kali menyaksikan mukjizat yang diberikan Allah melalui Nabi Musa. Dan karena rasa takut inilah, mereka terus berusaha menghindari pertempuran dan melanggar perintah Nabi Musa. Meski jalan menuju tanah yang dijanjikan sudah terbuka di depan mata. Namun, di tengah ketakutan itu, ada dua orang pemberani di antara Bani Israel, yakni Khalid dan Yusha. Nabi Musa memutuskan untuk mengirim mereka untuk menyelidiki negeri itu dengan penuh kehati-hatian. Kedua orang itu berangkat dan bergerak mengendap-endap, hingga akhirnya berhasil menyusup masuk ke dalam kota. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat bahwa desas-desus itu ternyata benar. Kaum Jabarun memang memiliki postur tubuh yang luar biasa tinggi dan besar, persis seperti yang telah diceritakan oleh banyak orang. Mereka adalah raksasa dalam arti yang sebenarnya, dengan tubuh yang menjulang tinggi dan otot-otot yang kekar. Namun, nasib kurang beruntung menimpa kedua pengintai ini. Saat sedang mencoba bersembunyi, mereka tidak sengaja tertangkap oleh salah seorang dari kaum Jabarun. Tanpa ampun, mereka digiring ke hadapan pemimpin kaum tersebut. Di depan sang pemimpin, kedua orang ini segera diinterogasi, dihadapkan dengan situasi yang mengancam nyawa mereka di negeri asing itu. Pemimpin kaum Jabarun memandang kedua pengintai itu dengan tajam lalu bertanya, dengan ketegangan yang menyelimuti. Salah satu dari mereka menjawab, "Musa adalah seorang rasul yang diutus di tengah-tengah kami. Kami berdua diutus oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengintai seberapa besar postur tubuh kalian dan memastikan apakah benar di balik tembok ini tinggal kaum raksasa." Mendengar jawaban itu, pemimpin Jabarun tersenyum tipis. Tanpa banyak berkata, ia memberikan kepada mereka satu biji buah anggur yang berasal dari kebun kaum Jabarun. Namun,
buah anggur ini bukan buah anggur biasa. Ukurannya sangat luar biasa besar. Begitu besar hingga butuh 4 orang manusia biasa untuk menghabiskannya. Bisa kalian bayangkan, jika satu biji anggur saja sebesar itu, mereka jauh lebih besar dari yang pernah terlintas di benak siapapun. Sahabat cahaya hikmah, bagaimana ya kalau zaman sekarang ada anggur sebesar itu? Pasti viral ya? Oke sahabat, kita lanjutkan kisah ini. Kemudian pemimpin kaum Jabarun menyerahkan biji anggur raksasa itu sambil berkata kepada Musa. Kedua pengintai itu segera kembali menuju Nabi Musa, membawa anggur yang sangat besar itu. Sesampainya di hadapan Nabi Musa, mereka memperlihatkan anggur raksasa tersebut dan berkata, mereka juga sangat kejam dan beringas. Mereka tidak akan memberi ampun kepada siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Kami sendiri tidak akan masuk ke sana selama mereka masih ada di dalamnya. Kamu bisa membayangkan betapa besarnya mereka hanya dengan melihat anggur ini. Dari ukuran anggur yang begitu besar, kedua orang ini merasa kapok dan trauma. Mereka tak sanggup membayangkan bagaimana besarnya tubuh kaum Jabarun. Kabar tentang ukuran raksasa ini membuat seluruh Bani Israel semakin ketakutan dan menolak untuk berperang. Tak ada satupun dari mereka yang mau menghadapi kaum Jabarun yang mengerikan itu. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah menjanjikan kemenangan kepada Bani Israel, jika mereka mau berperang, mereka tetap menolak untuk menghadapi. Janji Allah itu nyata. Seperti peristiwa terbelahnya Laut Merah yang dilakukan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, di mana Bani Israel hanya berdiri pasif dan menyaksikan keajaiban tersebut terjadi. Semua itu adalah hasil dari pertolongan Allah dan mukjizatnya. Situasinya sama halnya dengan apa yang mereka hadapi sekarang. Jika mereka niat dan berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu mereka. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Namun, meskipun Allah telah memberikan janji dan kemudahan, Bani Israel yang telah lama dijajah oleh Firaun menunjukkan mental yang sangat pengecut. Akibatnya, Allah memberikan hukuman atas ketidakpercayaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka, janganlah engkau bersedih atas kaum yang fasik itu. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-26. Dengan hukuman ini, Allah menegaskan bahwa mereka akan tersesat di padang pasir selama 40 tahun lamanya. Allah berfirman, agar Bani Israel tidak merasa sedih memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mulai kehilangan harapan, karena tidak ada satupun dari kaumnya yang mau menaati perintah, kecuali Yusha dan Kalib. Nabi Musa mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, aku tidak mempunyai kekuasaan apapun kecuali atas diriku sendiri dan saudaraku. Oleh sebab itu, pisahkanlah antara kami dan kaum yang fasik itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 25. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk memisahkan mereka dari orang-orang yang menolak berjuang, sehingga hanya Musa, Harun, Yusha dan Kalib yang akan melanjutkan tugas mereka. Dengan demikian, Musa dan Harun akan memimpin mereka untuk berperang dan memasuki tanah itu. Sementara Bani Israel yang pengecut akan dibiarkan tersesat di padang pasir. Ketika Bani Israel yang menolak berperang merasa putus asa, mereka mulai berpikir untuk kembali ke Mesir. Mereka merasa lebih baik hidup sebagai budak di Mesir daripada menghadapi kemungkinan mati berperang di tanah yang dijanjikan itu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permohonan Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan bahwa tanah suci yang telah dijanjikan akan diharamkan bagi Bani Israel selama 40 tahun ke depan. Mereka yang mencoba kembali ke Mesir akan berakhir kembali di titik awal perjalanan mereka. Selama 40 tahun mereka akan berputar-putar di padang pasir Sinai, mengalami kebingungan dan kesulitan tanpa henti. Di tengah terik matahari padang pasir yang membakar, serta kesulitan mendapatkan makanan dan minuman, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pertolongan kepada kaum ini. Allah mengirimkan awan untuk memberikan naungan dan melindungi mereka dari terik matahari. Selain itu, ketika mereka kekurangan makanan dan minuman, Allah menurunkan mana dan salwa sebagai pengganti. Mana adalah sejenis madu yang lembut dan manis yang menjadi minuman mereka. Sementara salwa adalah burung puyuh yang dagingnya sangat lezat. Burung-burung ini datang berbondong-bondong dari tempat yang tidak dikenal, dan dengan mudah bisa ditangkap serta dimakan oleh mereka. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu
mana, dan salwa. Makanlah makanan yang baik, baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 57. Selama 40 tahun di padang pasir, meskipun mereka terus mengalami kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pertolongan kepada mereka. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, dari kisah kaum Jabarun yang angkuh dan Bani Israel yang dimanjakan oleh nikmat, kita belajar bahwa ujian datang dalam dua bentuk. Dalam bentuk kekuatan yang menipu, dan dalam bentuk kenyamanan yang melalaikan. Kaum Jabarun jatuh karena kesombongannya. Mereka merasa tak ada kekuatan yang mampu menjatuhkan mereka. Hingga akhirnya Allah menunjukkan bahwa sebesar apapun tubuh manusia, tidak ada yang lebih besar dari kekuasaannya. Sementara Bani Israel, mereka tidak tumbang karena musuh, tetapi karena hati mereka sendiri yang mudah takut, mudah ragu, dan mudah lupa pada nikmat yang selalu mengiringi langkah mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan tanpa iman adalah kehancuran, dan kenyamanan tanpa syukur adalah bencana. Semoga kita semua dijauhkan dari hati yang sombong, seperti kaum Jabarun, dan dijauhkan pula dari kelalaian, seperti Bani Israel. Semoga kita menjadi hamba yang kuat, namun tetap rendah hati, lapang, namun tetap bersyukur, dan selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah menyimak kisah penuh hikmah ini bersama Cahaya Hikmah. Jika kisah ini membawa pelajaran bagi hati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda. Dukung terus perjalanan dakwah dan kisah Islami ini, agar semakin banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita dalam cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.